Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Ya, oke. Selamat berjumpa para pemirsa. Ya, kami dari Dimmer Channel ini ingin membuat jurnal tentang guru honor yang menggugat pasal 66 Undang-Undang ASN. Oke para pemirsa, kita ikuti ya jurnal ini sampai selesai nanti. Jangan lupa ketik komentar, juga like, juga subscribe. Oke para pemirsa, kita saksikan ya sampai selesai nanti. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Dimmer Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang nasib guru honorer pemerintah menggugat ke Mahkamah Konstitusi MK terkait klausal pasal 66 UU ASN. Dilansir dari unggahan CNN Indonesia, berjudul, Guru Honorer Gugat Pasal Penataan Non-ASN ke Mahkamah Konstitusi. Dalam unggahannya CNN Indonesia, Selasa, 27 Agustus 2024 pukul 16.57 WIB. Jakarta, CNN Indonesia, Advokat Victor Santoso Tandiasa dan Andronikus Dianja selaku kuasa hukum dari guru honorer yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri, SMPN, yang ada di Jakarta mendaftarkan permohonan uji materi terhadap pasal 66 UU 2023 tentang aparatur sipil negara, ASN, ke Mahkamah Konstitusi, MK, Senin 26 Agustus. Victor menjelaskan uji materi diajukan karena norma akuo akan menimbulkan pembersihan atau cleansing yang akan merugikan seluruh guru honorer se-Indonesia. Pasal 66 UU 2023 mengamanatkan keberadaan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Penataan dimaksud dijelaskan pada bagian penjelasan pasal 66 UU 2023 adalah termasuk verifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Artinya, terang Victor, seluruh pegawai non-ASN tidak serta-merta akan diangkat menjadi pegawai ASN Incasu PNS atau PPPK karena harus memenuhi verifikasi dan validasi. Apabila tidak memenuhi verifikasi dan validasi, maka pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya tersebut tidak dapat diangkat menjadi pegawai ASN, ujar Victor saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa 27 Agustus. Victor mengatakan setelah tahun 2024 terhadap seluruh pegawai non-ASN atau dengan nama lain termasuk pegawai dengan kontrak kerja individu, KKI, yang sudah ada sebelum UU 2023 diundangkan, apabila tidak memenuhi verifikasi dan validasi dalam proses penataan, maka akan dilakukan pembersihan. Menurut dia, hal itu akan menjadi persoalan besar karena berdasarkan data Kemenpan-RB terdapat 2.355.092 tenaga honorer di mana 731.524 diantaranya guru honorer. Padahal, tidak semua pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya tersebut yang tidak dapat memenuhi verifikasi dikarenakan ketidakmampuannya di lingkungan pekerjaannya, namun lebih ke soal teknis administrasi yang belum bisa dipenuhi karena mekanisme yang cenderung subjektif dari penyelenggara negara, ucap Victor. Ia menambahkan ketentuan pasal 66 UU 2023 tidak hanya berlaku kepada pegawai non-ASN yang ada di kementerian, tetapi juga akan berdampak kepada seluruh instansi pemerintahan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma akuo tersebut. Merujuk pada pasal 1 angka 12 UU 2023, yang dimaksud instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Kemudian dalam pasal 1 angka 13 UU 2023, pengertian dari instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan, lembaga negara dan kesekretariatan lembaga non-struktural.
Sementara pengertian instansi daerah dalam pasal 1 angka 14 adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota. Apabila didudukan dalam penyelenggaraan pendidikan, berdasarkan UU 14 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 angka 5, menyatakan, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Kemudian pasal 1 angka 6 menyatakan, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat sekolah dasar, SD, SMP dan sekolah menengah atas, SMA, terdapat guru honorer dengan status sebagai guru honorer dengan kontrak kerja individu dengan Dinas Pendidikan, atau guru ASN yang terbagi dua yakni guru PNS dan guru PPPK. Victor mengatakan masalah utama yang dihadapi guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah ketidakpastian status pekerjaan. Banyak guru honorer tidak memiliki kepastian tentang berapa lama akan dipekerjakan dan apakah kontrak mereka akan diperpanjang. Selain itu, juga kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum kepada guru-guru honorer. Artinya, ketentuan norma AKUO apabila diberlakukan pada Januari 2025 akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para guru honorer yang tidak masuk dalam kategori guru ASN atau guru PPPK, ungkap Victor. Hal ini tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sambungnya. Selain tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, lanjut Victor, ketentuan norma AKUO juga menyebabkan beberapa warga negara kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Menpan RB batal hapus tenaga honorer, cegah PHK massal 2,3 juta orang. Hidup sebagai manusia secara alamiah. Hal itu jelas bertentangan dengan jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 UUD 1945. Oleh karenanya, kami mendaftarkan ketentuan norma pasal 66 UU 20/2023 ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 66 UU 20/2023 terhadap frasa, instansi pemerintah, sepanjang tidak dimaknai, tidak termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pada tingkat SD, SMP dan SMA, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kata Victor. Nasib 2,3 juta tenaga honorer termasuk guru terancam, pasal 66 UU ASN digugat ke MK. 19 September 2024. Dilansir dari unggahan arrahmah.id Jakarta, arrahmah.id, seorang guru honorer salah satu SMP negeri di Jakarta Barat, Diski mengajukan permohonan uji materi yang mempersoalkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pasal 66 UU ASN itu mengamanatkan, penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024. Menurut pemohon, pemberlakuan pasal itu bakal berdampak pemberhentian bagi pegawai non-ASN, termasuk guru honorer yang jumlah 2,3 juta lebih, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional. Hal ini tentunya akan menjadi persoalan besar, kata kuasa hukum Diski, Victor Santoso Tandiasa, saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Dia menuturkan bahwa berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat 2.355.092 tenaga honorer, yang 731.524 orang diantaranya merupakan guru honorer. Diski sendiri sudah mengajar selama 4 tahun, mendapatkan PTK Dapodik ID, dan masuk pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan. Namun, dia belum mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, NUP, karena terkendala pengurusan yang tidak jelas.
Pada tahun 2022, Diski tidak bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, guru, karena data Dapodik tidak dapat diverifikasi langsung di dalam akun sistem seleksi calon ASN, SKAS. Kemudian, pada 2023 dia kembali tidak bisa ikut mendaftar PPPK karena di SKAS terkunci hanya bisa melamar di sekolah induk, sementara pemerintah daerah tidak membuka formasi. Diski juga pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan kontrak kerja individu, KKI, pada tahun 2023, tetapi dia tidak lulus tanpa ada alasan yang jelas. Artinya, apabila pemohon sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan pemohon akan diberhentikan sebagai pegawai non-ASN atau nama lainnya, dalam hal ini guru honorer, walaupun pemohon dapat lulus ujian untuk mendapatkan KKI sebagai guru kontrak. Tutur Victor. Lebih lanjut, kuasa hukum pemohon menjelaskan, penataan yang diamanatkan pada pasal 66 UU ASN tidak serta-merta mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi pegawai ASN. Hal itu karena di bagian penjelasan pasal 66 UU ASN, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Artinya, penataan pegawai non-ASN harus memenuhi verifikasi dan validasi. Jika tidak memenuhi verifikasi dan validasi, maka pegawai non-ASN tersebut tidak dapat diangkat menjadi pegawai ASN. Padahal, katanya, tidak semua pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya tersebut tidak dapat memenuhi verifikasi dikarenakan ketidakmampuannya di lingkungan pekerjaan. Namun, lebih ke soal teknis administrasi yang belum bisa dipenuhi karena mekanisme yang cenderung subjektif dari penyelenggara negara, imbuh Victor. Pasal 66 UU ASN tersebut berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Menurut pemohon, pemberlakuan norma pasal 66 UU ASN menjadi persoalan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak membedakan antara pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya dan keberadaan guru honorer yang diangkat oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK agar menyatakan frasa instansi pemerintah pada pasal 66 UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dimaknai, tidak termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sidang perdana perkara nomor 119 PWX seksi 2024 itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Pemohon diberikan waktu selama 14 hari ke depan untuk menyempurnakan permohonannya. Dilansir dari CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia, seluruh pegawai honorer, terutama tenaga honorer ex-THK 2 alias yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara, BKN, akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada 2024. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, pengangkatan untuk tenaga honorer ex-THK 2 ini akan selesai pada 2024. Untuk tenaga non-ASN ex-THK 2 selesai 2024, kata Anas dalam rakor persiapan pengadaan ASN 2024, dikutip Minggu, 28 April 2024. Dengan demikian, Anas berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan usulan formasi terkait seleksi calon ASN 2024. Ia mengatakan, pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK akan dilakukan melalui mekanisme CAS tersebut. Bagi non-ASN yang telah terdata di BKN pasti akan diselesaikan tahun ini, kata Anas. Anas mengatakan, jika terjadi kesalahan dalam pendataan di BKN, para tenaga honorer dapat melakukan protes yang dapat disampaikan langsung kepada kementerian dan pemerintah daerah masing-masing. Jika ada kesalahan data, silakan ke Pemda masing-masing karena data yang masuk ke kami telah ditandatangani oleh kepala daerah, ujar Anas. Selain itu, Anas mengatakan bahwa BKN juga akan melakukan verifikasi dan validasi dari database ex-THK 2 untuk memastikan data sudah benar.
Dia mengatakan, jika nantinya terjadi kesalahan maupun indikasi kecurangan dalam pengangkatan, pihaknya bisa mencabut pengangkatan tersebut. Jika sampai pengangkatan PPPK tetap atau paruh waktu ada kekeliruan maka di tengah jalan NIP-nya akan dicabut, ujar Anas. Diketahui, pemerintah membuka seleksi CAS dengan jumlah mencapai 2,3 juta formasi pada 2024. Sebanyak 1,7 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut disesuaikan dengan perkiraan total tenaga honorer yang masih ada di seluruh Indonesia saat ini. Masalah tenaga honorer mencuat setelah pemerintah menghapus keberadaan jenis pegawai ini dari pemerintahan. Penghapusan ini dikhawatirkan akan menyebabkan para tenaga honorer terkena pemecatan massal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tenaga honorer menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pemerintah diberi tenggat menyelesaikan masalah honorer ini paling lambat Desember 2024. Pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer ini dengan mengangkat para tenaga honorer menjadi PPPK. Pemerintah juga sudah menyiapkan alternatif mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu, ketika pengangkatan PPPK tetap belum dimungkinkan. Dilansir dari situs resmi Kementerian PAN-RB 27 Juli 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, menerbitkan surat edaran C, yang meminta pejabat pembina kepegawaian, PPK, instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Dalam surat edaran tersebut, sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, dalam hal ini Kementerian PAN-RB meminta kepada instansi, baik pusat maupun daerah, untuk menjalankan sejumlah langkah. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN, demikian petikan C tersebut. Dalam C bernomor B1527-M-PSM 0100/2023 tersebut juga ditegaskan bahwa semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN yang pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Seperti diketahui, saat ini pemerintah bersama DPR serta berbagai pemangku kepentingan sedang melakukan penataan tenaga non-ASN dan mencari solusi terbaik. Sebagaimana diketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN. Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PAN-RB diminta mencari solusi jalan tengah dengan prinsip antara lain hindari agar tidak terjadi PHK massal dan tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Jumlah tenaga non-ASN sendiri saat ini di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara, BKN, mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Data tersebut diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, agar valid karena pada beberapa sampel ditemukan data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny mengatakan, awalnya jumlah tenaga non-ASN diproyeksikan hanya tinggal sekitar 400.000 pada akhir 2022. Ternyata begitu didata jumlahnya mencapai 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Dengan kondisi tersebut, sesuai arahan Presiden Jokowi, kami mencari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja per akhir November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Sehingga, lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. Skema-skemanya sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan berbagai pihak, jelas Alex. Alex menambahkan, pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, ujarnya. Pemerintah, lanjut dia, juga terus menjalankan rekrutmen ASN setiap tahunnya dengan memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Sebagai contoh, tahun 2023,
Pemerintah membuka rekrutmen sekitar 1,03 juta ASN yang prosesnya dimulai berkisar bulan September 2023. Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Setiap tahun kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Tetapi tentu harus bertahap, ujarnya. Alex menegaskan, penataan tenaga non-ASN ini diperkuat dengan pelarangan dan pembatasan sangat ketat terhadap rekrutmen tenaga non-ASN. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN yang masih ada kekosongan. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan perundang-undangan, ujar Alex. Demikian jurnal kami di Merchannel tentang honorer pemerintah menggugat ke MK terkait penghapusan tenaga honorer pemerintah. Jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas.